Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Jejak Petualang, dipersembahkan oleh Inilah Arborek, desa wisata di Papua Barat dengan keindahan tiada tara. Nah, ini dia nih, topi manta. Ini adalah anyaman khas Arborek. Sekarang saya akan mencari ikan dengan teknik kalawai bersama warga yang ada di sini. Pertama kalinya nih, saya mencoba ikan yang manis dan juga segar, fresh dari laut. Raja Ampat, kepingan surga yang jatuh ke bumi. Mungkin itulah bahasa yang tepat untuk mewakili anugerah alam pada gugusan pulau di timur Indonesia ini. Tidak hanya pesona alamnya saja, terletak tepat di jantung pusat segitiga karang dunia, tempat ini dihuni oleh lebih dari 600 spesies karang dan 75% biota laut. Sebagai epicentrum kehidupan laut, hamparan 1.800 kepulauan Raja Ampat memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Di antaranya, sebagai penyokong sumber daya ikan, destinasi wisata bahari, penyerap karbon, hingga perkembangan ilmu pengetahuan. Raja Ampat dikenal luas sebagai tambang emas bagi para penggila petualangan. Sedangkan bagi para penyelam, Raja Ampat dianggap sebagai surga bawah laut. Satu-satunya cara untuk membuktikan berbagai pendapat ini adalah dengan datang langsung menikmati sang mutiara di ujung Papua ini. Hari ini saya sedang menuju ke salah satu gugusan Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Saya akan menyapa Desa Wisata Arborek. Setelah kurang lebih 6 jam terbang dari Jakarta ke Kabupaten Sorong, perjalanan saya lanjutkan 2 jam menuju Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, dan 2 jam dengan speedboat untuk sampai ke Pulau Arborek. Keindahan tiada tara. Dan dari sinilah saya akan memulai petualangan saya untuk menikmati pesona alam dan juga keindahan yang tiada tara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Arborek berasal dari bahasa Biak yang berarti duri. Sebelum dihuni, pulau seluas kurang lebih 7 hektar ini dipenuhi dengan semak berduri. Dari situlah asal-usul nama pulau ini diambil. Wah, terima kasih Mama. Langkah pertama saya langsung disambut dengan tradisi mansorandak. Nih, saya langsung diberikan topi sebagai tanda terima kasih ya Pak, karena saya sebagai tamu yang baru pertama kali datang ke Desa Wisata Arborek. Berarti kita sudah bisa masuk ini Pak? Oke, ayo. Seiring berjalannya waktu, upacara injak piring ini tidak dilakukan kepada setiap tamu yang datang, tapi hanya digelar ketika menyambut tamu-tamu tertentu saja. Sebagai pendatang, saya harus menaati protokol kesehatan yang ada. Kayak saya mau mencuci tangan. Ingat ya, kita harus menjadi wisatawan yang bertanggung jawab.
Mansorandak tidak hanya doa-doa. Saya juga disambut dengan iringan musik khas Raja Ampat, yaitu seruling tambur. Kesenian ini merupakan warisan nenek moyang Kepulauan Raja Ampat. Kesenian ini memang sudah ada lama, sejak tahun 1925. Dan awalnya memang ini tradisi dilakukan untuk acara keagamaan. Tapi kalau sekarang sudah ada di acara-acara besar atau menyambut tamu seperti saya tadi. Inilah wujud keramahan sekaligus kekayaan yang kita miliki. Dan saya bangga karena ini hanya bisa ditemukan di Indonesia saja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Arborek, pulau kecil tapi kaya. Selain keindahan bawah lautnya, tanah Arborek juga banyak mengilhami warga yang mendiaminya. Salah satu hasil kreasi masyarakat di sini adalah kriya anyaman khasnya. Wujud ekonomi kreatif yang ikut menyokong wisata alam di sini. Sekarang saya bersama mama-mama di sini akan mencari bahan baku untuk membuat anyaman khas Arborek. Mana mama? Jadi ini adalah daun pandan yang kita cari. Oh, ini dia Pandan pandannya. berduri. Pandan berduri, pandan hutan. Kalau di sini nyebutnya pandan hutan ya, Mama? Pandan hutan. Ngambilnya juga harus hati-hati karena ini terlihat nih duri-durinya banyak. Pandan duri atau pandan semak merupakan sejenis tumbuhan dari suku Pandanaceae. Tanaman ini tumbuh di seluruh pantai dan pulau kawasan Asia Selatan dan Timur sampai ke Polinesia pada ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Jadi memang yang diambil itu pohon yang tumbuhnya masih di bawah seperti ini, artinya dia masih muda. Karena kalau yang di belakang saya ini, itu dia sudah tua, tumbuh ke atas dan daunnya itu memang sudah lebih keras, jadi tidak bagus untuk bahan baku anyaman. Membuat anyaman dari daun pandan membutuhkan proses yang cukup panjang. Ada beberapa tahap yang harus dilewati untuk menghasilkan bahan baku anyaman yang berkualitas baik. Berarti ini nggak bisa dipakai, buang aja? Bisa dipakai, buang saja. Jadi memang kita harus menyortir daun-daun yang masih bagus atau masih berkualitas supaya nanti hasilnya juga bagus ya Mama. ya. Ini kalau bolong-bolong seperti ini tidak bisa ini. Setelah disortir biasanya memang langsung dipotong-potong nih seperti yang Mama Gina lakukan. Habis dipotong baru deh dibakar supaya nanti lebih lentur dan lebih enak untuk dibentuk. Tiap helaian daun pandan yang sudah dipilih kemudian dipanaskan di atas perapian sampai layu. Ini tuh memang dibakar supaya dia lebih lentur kalau dibentuk nanti dan nanti warnanya itu cepat memudar, cepat putih. Kalau sudah dibakar langsung lempar ke tempat yang panas. Lempar sana ya? Iya. Lalu jemur di bawah sinar matahari sampai warnanya berubah menjadi warna dasar putih. Halo Mama. Halo Pak Nomen. Wah, sibuk semua bekerja. Jadi ini yang sudah dikeringkan itu ya Pak? Iya. Warnanya sudah menjadi putih. Proses pewarnaan dilakukan dengan merebus kembali daun pandan yang sudah kering dan dicampur dengan pewarna. Tangan mama-mama di sini begitu terampil, menempatkan setiap lembar daun pandan hingga menjadi sebuah kerajinan. Hasil kreatifnya bermacam-macam, mulai dari tas, noken, tikar, hingga topi khas Arborek. Bangga buatan Indonesia. Itulah kalimat yang tepat untuk mengapresiasi bentuk dan kualitasnya kriya desa Arborek. Bagi para pengunjung, ini bisa menjadi salah satu cenderamata untuk dibawa pulang atau diberikan kepada sanak saudara.
Dengan beli kreatif lokal, hasil karya mama-mama ini tentu sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Arborek. Setelah jadi desa wisata Arborek, dampak bagi warga sekitar apa tuh Pak? Setelah kita masuk 50 besaran udah desa wisata, banyak sekali tamu-tamu yang datang ke sini, banyak sekali yang suka kerajinan yang mereka lakukan, sehingga ke depan ini kami pemerintah kampung kerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk menyiapkan lapangan kerja untuk para ibu-ibu pengrajin di kampung ini. Iya, pengrajinnya makin banyak ya Pak ya. Para wanita ini tidak serta-merta duduk berbaris membuat anyaman seperti ini. Permintaan barang yang terus meningkat mendorong mereka lebih serius lagi menggeluti warisan nenek moyangnya ini sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi. Strategi apa aja sih Pak Nomen yang bisa dilakukan warga supaya banyak nih kira-kira yang beli gitu? Kerjasama dengan travel, ya kerajinan tangan untuk masukkan dalam itu, terus mereka jadi souvenir bagi mereka. Cendera mata gitu Cendera ya Pak mata, ya? ya. Ada bantuan apa aja sih Pak yang sudah diberikan dari pihak terkait untuk Desa Arborek? Pada waktu itu Pak Menteri datang ke sini, Pak Menteri mengkampanyekan Arojali, rombongan jadi beli. Rombongan jadi beli. Ya, supaya tamu-tamu yang datang ke sini mereka jangan foto dengan barangnya, tapi mereka foto sambil mereka bayar lalu mereka bawa. Jadi ini tidak hanya untuk selfie saja, tapi dipakai dan dibeli. Oke, betul-betul. Ini bantuan promosi di Kemenparekraf. Kemenparekraf Ya, ya Pak lewat ya? website mereka. Di website mereka. Ya, terus mereka buat pelatihan lewat ibu-ibu dari sini untuk mereka ikut pelatihan di Jogja, terus di Bali, di Manado. Nah, ini dia nih, topi manta. Ini adalah anyaman khas Arborek. Selain topi manta, ada juga. Ini namanya topi gelombang, karena bentuknya seperti gelombang-gelombang. Ada juga yang lainnya, ini ada noken. Dan ini semua hanya bisa dibeli di Arborek. Makanya, dengan beli kreatif lokal, kita semua bisa membantu warga yang ada di sini. Semakin sulit tingkat kerumitan anyaman, maka semakin lama juga waktu yang dibutuhkan. Saya bangga buatan Indonesia ini, karena dikerjakan dengan dedikasi tinggi sehingga menghasilkan produk ekonomi kreatif yang berkualitas. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Jejak Petualang dipersembahkan oleh